Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari belakangan ini, dunia Islam diramaikan dengan kasus penistaan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang terjadi di Paris, dan ini kejadian untuk kesekian kalinya di sana. Tahun 2015, majalah Charlie Hebdo pernah juga menggambar, membuat karikatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penggambaran yang menjijikkan. Begitu pula tahun 2005-2006 ketika salah satu majalah di Denmark, yaitu Jyllands-Posten, juga demikian. Digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang menakutkan dengan sorban di kepala dalam bentuk bom, dan juga ada seekor babi yang ditulis Muhammad. Lalu kemudian juga tahun ini, beberapa hari yang lalu, yang dilukiskan dengan gambar karikatur yang begitu buruk, jorok yang ditampilkan oleh mereka, dan sayangnya ini dikuat atau didukung oleh Presiden Perancis, yaitu Macron. Nah, bagaimana sikap seorang Muslim menyikapi hal ini? Kalau kita kaji di dalam fikih Islam, maka segala macam bentuk caci makian, hinaan, penistaan kepada Allah dan Rasul-Nya ini mendapatkan hukuman yang berat. Hal itu kita lihat di dalam sejarah dan juga penuturan para ulama kita, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Misalnya seperti yang terjadi dialami oleh Ka'ab bin Ashraf, seorang tokoh Yahudi Madinah, dan dia juga seorang penyair yang sangat rutin, rajin mencaci maki Rasulullah dan kaum muslimin, menghina para muslimahnya, para sahabiyah. Dan hal itu diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, hingga akhirnya di antara para sahabat ada yang izin kepada Rasulullah untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Siapa dia? Di antaranya adalah Muhammad bin Maslamah. Dan Muhammad bin Maslamah inilah yang kemudian mengeksekusi Ka'ab bin Ashraf, yang setelah itu berakhir sudah penistaan orang ini kepada Islam, kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin. Ini di masa Madinah. Dan sayang, fase ini fase yang jarang diungkap. Kita lebih sering mendengarkan kisah ketika Rasul dilempari dengan kotoran unta dan dia begitu sabar. Fase Mekah, fase di mana saat itu Rasul dan kaum muslim masih sedikit dan lemah. Bahkan ketika orang Yahudi sakit, di mana Yahudi itu sangat membencinya, Rasulullah menjadi orang pertama yang menjenguknya, dan akhirnya bisa diajak kepada Islam. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, membaca sejarah Rasulullah alaihi salatu wassalam itu ibarat puzzle. Kita harus pasang semuanya supaya jelas gambarnya. Sebab kalau kita hanya baca satu fase kehidupan saja, satu etape kehidupan saja, tidak melihat ke etape selanjutnya, akan muncul gambaran yang pincang dan salah. Sehingga akhirnya ada kesan Islam ini agama yang tidak punya wibawa. Kalau kita hanya memandang satu fase yang pertama tadi, yang di awal ketika masa-masa Mekah tadi. Sementara kalau kita lihat ada bagian di mana Islam begitu tegas. Dan tegasnya ini pun ada sebab, tidak muncul begitu saja. Dan insan kamil, manusia sempurna, adalah ketika manusia tersebut mampu memainkan dua instrumen ini. Instrumen lemah lembut, ada waktunya, ada momennya, ada masanya, ada peristiwanya. Instrumen tegas kepada musuh juga demikian. Ada momennya, ada waktunya, ada masanya, dan ada peristiwanya.
dan Rasulullah mampu memainkan keduanya di saat yang tepat. Ya, tidak misalnya selalu lembut atau tidak selalu tegas. Semuanya dilakukan oleh Rasulullah sesuai dengan porsi yang tepat. Nah, jamaah sekalian, sekarang kita lihat bagaimana komentar para ulama kita tentang para penista itu. Sini saya akan ambil dari kitab Imam Ibnu Taimiyah, As-Sarim Al-Maslul ala Syatamir Rasul. Ya, sebuah kitab yang disusun oleh beliau ketika merespon mereka-mereka yang telah menista Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengutip dari Imam Ibnu Mundir. Qala Ibnu Mundir berkata, Ajma'a awamu ahli ilmi ala anna hadda man sabban nabi al-qatlu. Ya, telah terjadi kesepakatan para ulama bahwa hukuman had bagi orang-orang yang mencela, mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hukuman mati. Dan ini menjadi pendapat umumnya ulama. Di sini dikatakan wa mimman qalahu Malik. Ini dikatakan oleh Imam Malik, wa Laits, yaitu Laits bin Sa'ad di Mesir di zaman Imam Malik, wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawai, ya, kawan dari Imam Ahmad bin Hanbal, wa huwa madhhab Syafi'i. Dan ini juga menjadi pendapat madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ini begitu tegas para ulama kita. Kemudian Al-Khattabi mengatakan la a'lamu ahadan minal muslimin ikhtalafa fi wujubi qatlih. Bahwasanya aku tidak ketahui adanya perbedaan pendapat kaum muslimin tentang wajibnya membunuh orang yang telah mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam kitab yang lain, misalnya dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi, beliau mengatakan, ya, wastathna ahlul ilmi, para ulama kita mengecualikan man sabballaha ta'ala aw rasulahu, orang yang memaki, mencela Allah dan Rasulnya, fa innahu yuqtal fil hal, hukumannya adalah dibunuh di tempat. Ya, ini ya begitu tegas para ulama kaum muslimin saat itu. Ya, berbeda ya dengan saat ini yang memang kondisinya seperti ini. Kita tidak punya barangkali keberanian atau juga kondisi saat ini yang tidak menguntungkan bagi kaum muslimin secara media, secara politik. Yang kalau kita praktekkan pendapat-pendapat tadi, maka biasanya akan muncul kesan atau citra, ya, menurut mereka Islam itu teroris, radikal, itu menemukan kebenarannya, salah-salah seperti itu. Maka sikap kita setelah kita tahu bagaimana para ulama begitu keras dan tegas kepada para penista Rasulullah, ya, saat ini di kondisi seperti ini apa yang kita lakukan? Ya, yang jelas kita mengutuk perbuatan tersebut. Ya, kita mengutuk perbuatan tersebut. Yang kedua, ya, kita melakukan upaya sejauh yang bisa kita lakukan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan supaya ini menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa dahulu di dunia ketika Rasulmu dihina, kami melakukan pembelaan yang bisa kami lakukan. Ya, sekedar berdoa sudah bagus. Tapi kita misalnya dengan memboikot produk-produk yang muncul dari negara penista tersebut, sejauh yang kita bisa lakukan. Jamaah sekalian, ini semua merupakan bagian dari hasasiyah imaniyah, kepekaan iman. Bagi seorang muslim yang punya iman, tidak mungkin dia akan berdiam diri, bahkan tersenyum ketika melihat nabinya dihina. Ya, dia akan marah, tapi marah seorang mukmin, marah yang terukur. Kondisi saat ini, kondisi yang banyak fitnah buat kaum muslimin, tentu kita mesti cerdas dalam menyikapi masalah ini. Ya, oleh karenanya jamaah sekalian, ya, ini nasihat buat saya pribadi dan semuanya. Kita bela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari, ya, konsekuensi iman kita, kecintaan kita kepadanya dengan pembelaan yang baik, yang benar, yang sesuai syariat dan juga koridor yang terjadi di negara kita. Kita tidak misalnya merusak milik Perancis misalnya, tidak. Ya, kita menginginkan agar mereka-mereka yang menista Islam itu mendapatkan hidayah atau mendapatkan hukuman setimpal biiznillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.